Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Natalia Renggadatu, Stambuk A241-19006, kelompok 1, akan menjelaskan contoh soal mengenai kalor pada materi suhu dan kalor. Yang pertama, soalnya, sebuah jendela kaca mempunyai tebal 8 mm dan luas 1 meter persegi. Jika temperatur udara di udara 30 derajat Celcius dan di dalam 20 derajat Celcius, serta konduktivitas termal kaca adalah 0,8 W per M derajat Celcius, maka jumlah energi yang melewati kaca selama 1 jam adalah berapa megajoule? Nah, dari soal ini kita ketahui tebal kaca disimbolkan dengan L adalah 8 mm. Kita ubah ke meter menjadi 0,008 meter. Untuk luas kaca sendiri disimbolkan dengan A, yaitu 1 meter persegi, dan untuk perbedaan suhu disimbolkan dengan delta T, yaitu 10 derajat Celcius, didapatkan dari hasil 30 derajat Celcius dikurang dengan 20 derajat Celcius, sehingga menghasilkan 10 derajat Celcius. Kemudian untuk konduktivitas termal kaca yang disimbolkan dengan huruf K, yaitu 0,8 W per M derajat Celcius, dan untuk waktunya sendiri yaitu 1 jam, yang sama dengan 3.600 sekon. Nah, ditanya dari soal ini yaitu, berapa jumlah energi yang melewati kaca selama 1 jam, atau Q. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus tahu rumus dari laju perpindahan kalor secara konduksi. Rumusnya yaitu Q per T sama dengan K dikali A dikali dengan delta T dibagi L. Kita substitusi semua ke dalam angka, sehingga didapatkan nilai Q yaitu 3.600.000 Joule, atau jika dibawa ke megajoule yaitu 3,6 megajoule. Kemudian untuk soal kedua, dapat diperhatikan dari grafik di samping, air sebanyak 2 kg akan diuapkan. Jika kalor uap air 2,27 dikali 10⁻⁶ Joule per kilogram, kalor jenis air 4.200 Joule kilogram derajat Celcius, dan tekanan udara 76 cm Hg, maka kalor yang diperlukan untuk proses B ke C adalah. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa massa air yaitu 2 kg, suhu air 60 derajat Celcius, dan kalor uap air adalah 2,27 dikali 10⁻⁶ Joule per Kg. Dan untuk kalor jenis air sendiri adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan tekanan udaranya adalah 76 cm Hg. Yang ditanya dari soal tadi yaitu, berapa kalor yang diperlukan untuk proses B ke C. Nah, dari grafik tadi kita lihat, proses A ke B adalah air dipanaskan dari suhu 60 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Pada proses ini, kalor digunakan untuk menaikkan suhu air. Kalor dihitung menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Kemudian, pada proses B ke C, air diuapkan. Pada proses ini, kalor tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tetapi digunakan untuk menguapkan air. Kalor dihitung menggunakan rumus Q sama dengan M dikali dengan MV. Dan pada proses C, uap dipanaskan. Pada proses ini, kalor digunakan untuk menaikkan suhu uap. Kalor dihitung menggunakan rumus Q sama dengan M dikali dengan C dengan delta T. Jadi, jika suhu air berubah, maka rumus kalor yang digunakan adalah Q sama dengan MC delta T,
Apabila wujud air berubah, maka rumus kalor yang digunakan adalah Q sama dengan mLV. Nah, pada kalor yang diperlukan untuk proses BC ini, kita gunakan rumus Q sama dengan mLV. Di sini kita substitusi semua dengan angkanya, sehingga kita dapatkan nilai Q sama dengan 4.540.000 Joule, atau jika dibawa ke kilojoule, nilainya yaitu 4.540 kilojoule. Kita masuk ke soal nomor 3. Seorang insinyur ingin mengetahui kalor jenis suatu bahan campuran logam. Bahan tersebut bermassa 0,15 kg yang telah dipanaskan sampai suhu 540 derajat Celcius. Seketika setelah dipanaskan, logam itu dimasukkan ke dalam wadah kalorimeter. Dalam wadah kalorimeter sudah berisi 0,4 kg air yang bersuhu 10 derajat Celcius. Dan wadah kalorimeter itu terbuat dari aluminium bermassa 0,2 kg. Jika suhu akhir sistem tersebut adalah 30 derajat Celcius, maka kalor jenis campuran logam tersebut adalah diketahui dari soal tadi, nilai M1 di sini yaitu nilai massa dari logam yaitu 0,15 kg. Untuk delta T dari logam sendiri atau suhunya yaitu minus 120 derajat Celcius didapatkan dari hasil 30 derajat dikurang dengan 540. Kemudian untuk massa air di sini yaitu 0,4 kg, dan untuk suhunya atau delta T dari air yaitu 20 derajat Celcius didapatkan dari hasil 30 dikurang 10. Kemudian untuk massa aluminium yaitu 0,2 kg, CaL-nya yaitu 900 C per Kg C derajat. Kemudian untuk C air sendiri yaitu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan untuk delta TaL yaitu 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan di sini yaitu berapa kalor jenis campuran logam tersebut atau Cl. Penyelesaiannya, untuk mengerjakan soal ini kita terapkan prinsip kekekalan aliran kalor atau biasa kita kenal dengan asas Black, di mana sigma Q sama dengan 0. Sini rumusnya, Q logam ditambah dengan Q air ditambah dengan Q aluminium sama dengan 0. Kita sisa mensubstitusi semua dengan angkanya atau nilainya masing-masing, di mana M1 di sini yaitu 0,15, Cl di sini adalah yang ditanyakan ya. Untuk delta T1 sendiri, di sini tadi sudah dapatkan hasilnya. Setelah itu, setelah kita substitusi, kita dapatkan hasilnya di mana 76,5 Cl sama dengan 37.200, di mana Cl di sini yaitu 37.200 dibagi dengan 76,5 dihasilkan 486,27. Kita bulatkan sehingga didapatkan hasil bahwa Cl sama dengan 486 Joule per Kg derajat Celcius.
Kita masuk ke soal nomor 4. Air sebanyak 20 kg akan dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius dengan cara dimasukkan ke dalam panci yang terbuat dari besi. C besi sama dengan 450 Joule per Kg. Awalnya per Kg derajat Celcius dan C air sama dengan 4200 J per Kg derajat Celcius. Jika panci bermassa 20 kg dan suhu awalnya adalah 10 derajat Celcius, maka besar kalori yang dibutuhkan untuk proses tersebut adalah. Nah, di sini kita ketahui bahwa massa dari air ini yaitu 20 kg, C air sendiri yaitu 4200 Joule per Kg derajat Celcius, dan untuk suhu sendiri, untuk suhu dari air yaitu 80 derajat Celcius yang didapatkan dari hasil 90 derajat dikurang dengan 10 derajat Celcius. Kemudian di sini untuk massanya yaitu 20 kg, Cb sama dengan 450 C per Kg derajat Celcius, dan untuk suhunya di sini sama yaitu 80 derajat Celcius. Ditanyakan yaitu berapa besar kalori yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Nah, perlu dipahami di sini bahwa air dan panci memiliki suhu yang sama sebelum dipanaskan. Kalori yang dibutuhkan adalah jumlah kalor air, Ka, dan kalor panci besi atau Kb. Sini rumusnya Ki sama dengan Ka ditambah Kb, di mana Ka di sini yaitu Ma dikali Ca dikali dengan delta Ta, dan untuk Kb sendiri yaitu Mb dikali dengan Cb dikali dengan delta Tb. Kita sisa substitusi dengan nilainya masing-masing sehingga didapatkan di sini nilai Ki yaitu 7.440 dikali dengan 10 pangkat 3 Joule. Nah, jika kita bawa ke kilojoule sendiri, hasilnya yaitu Ki sama dengan 7.440 kilojoule. Untuk nomor terakhir sendiri atau nomor 5, pertanyaannya itu, berapa besar energi yang harus dilepas oleh 1,5 kg air pada suhu 20 derajat Celcius untuk menjadi es bersuhu minus 12 derajat Celcius di dalam freezer kulkas jika diketahui CS sendiri yaitu 2100 Joule per Kg derajat Celcius, C air yaitu 4200 Joule per Kg derajat Celcius, dan L air yaitu 330 kJ per kilogram. Nah, diketahui di sini massa dari air yaitu 1,5 kg, Ca sama dengan 4200 Joule per Kg derajat Celcius, delta Ta sama dengan 0,20 sehingga menghasilkan minus 20 derajat Celcius. La di sini 330 kJ per Kg. Nah, di sini kita ubah ke joule. Di sini tulisannya saya, di sini seharusnya gram. 330.000 Joule per gram. Dan massa S yaitu 1,5 kg. CS sama dengan 2100 Joule per Kg derajat Celcius, dan delta TS sama dengan min 12 dikurang 0 yaitu min 12 derajat Celcius. Ditanyakan di sini yaitu berapa besar energi yang harus dilepas oleh 1,5 kg air pada suhu 20 derajat Celcius untuk menjadi es bersuhu min 12 derajat Celcius di dalam freezer kulkas atau Ki. Nah, untuk lebih mudah, kita buat dulu diagram pengaruh kalor pada air berikut. Nah, dapat kita lihat di sini, ini adalah diagramnya ya. Nah, di sini jumlah kalor yang dilepas adalah saat air turun suhunya Q1 ditambah saat air membeku, di sini air membeku Q2, dan saat sudah menjadi es dan turun suhunya di sini Q3. Untuk rumus yang berlaku yaitu Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3
di mana Q1 adalah MA dikali CA dikali delta TA, Q2 MA dikali LA, dan Q3 MS dikali dengan CS dikali dengan delta TS. Kita tinggal substitusi angka dan nilainya, sehingga kita hasilkan di sini 331.200 Joule atau sama dengan 331,2 kilojoule. Sekian dari penjelasan saya mengenai contoh soal dari kalor. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.